Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Farihul Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konstitusi negara. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Nur Asmi Tia Fadilah sebagai pembaca materi tentang pengertian negara dan pengertian konstitusi. Yang kedua, saya sebagai moderator Muhammad Syafiq Bayhaqi sekaligus pembaca materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, Muhammad Danang Andi Fatoni sebagai pembaca materi tentang tujuan dan fungsi konstitusi. Yang keempat, Tika Fatmawati sebagai pembaca materi tentang sejarah dan perkembangan konstitusi negara di Indonesia. Pengertian negara dan konstitusi. Yang pertama, pengertian negara menurut para ahli. Menurut Roger H., negara adalah agen atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. 2. Menurut Harold C. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. 3. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Dan yang terakhir, menurut M.C. Iver, negara adalah suatu yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Jadi, dari beberapa pengertian para tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa semua negara memiliki unsur-unsur yang mutlak harus ada, seperti wilayah atau daerah yang sah, rakyat dan pemerintah yang diakui dan berdaulat. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan perwujudan dari hukum yang harus ditaati baik oleh pihak yang memegang kekuasaan maupun oleh rakyat. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli yaitu 1. Menurut Weir, konstitusi adalah keseluruhan struktur ketatanegaraan dalam suatu negara yang merupakan gabungan dari hukum yang membentuk serta mengatur pemerintahan negara. 2. Menurut Herman Heller, konstitusi memiliki sifat politik sosiologi, memiliki sifat yuridis, dan memiliki sifat politis. 3. Menurut Watt, konstitusi merupakan teks yang menjelaskan mengenai tugas-tugas inti dan memastikan cara kerja dari badan-badan pemerintahan dalam suatu negara. Dan yang terakhir, menurut Sri Stoumantri, konstitusi adalah teks yang berisikan suatu konstruksi negara serta asas-asas sistem pemerintahan negara. Berdasarkan gagasan menurut para ahli, dapat disimpulkan konstitusi memiliki pengertian dalam makna sempit dan makna luas, yaitu dalam makna sempit, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Dalam makna luas, konstitusi berarti dokumen yang tertulis yang memuat aturan atau ketentuan hukum yang bersifat pokok dan mendasar tentang sistem ketatanegaraan. Macam-macam konstitusi. Yang pertama, konstitusi bentuk tertulis. Konstitusi ini biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah dokumen yang menerangkan mengenai gambaran dan tugas-tugas inti dari lembaga pemerintahan dan menetapkan bagaimana cara kerja dari lembaga-lembaga tersebut. Yang kedua, konstitusi bentuk tak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis ini dikenal dengan konvensi. Konvensi adalah sebuah hukum yang tidak tertulis yang ada serta dijaga dalam melakukan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 berperan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sendiri merupakan hukum di atas segala hukum, stat fundamental norm. Artinya UUD 1945 sebagai dasar hukum
dalam pembuatannya, tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Sebab UUD 1945 dalam hukum yang setingkat di bawah Pancasila, maka dari itu dikenalah asas yang berbunyi hukum yang lebih tinggi menjadi acuan bagi hukum yang lebih rendah. UUD 1945 dalam prosesnya tidak bersifat absolut. Maksudnya UUD 1945 dapat diamandemenkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara Indonesia. Bahkan dalam perubahan UUD ini telah tercantum sendiri pada pasal 37 dan dalam perubahannya juga harus mematuhi asas hukum yang lebih tinggi menjadi acuan bagi hukum yang lebih rendah. Pada dasarnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia maksudnya adalah UUD 1945 menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi khusus sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat akan tetapi oleh pemerintahan dan penguasa juga. Intinya, setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab dengan cara ini, tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi mempunyai tujuan yang berperan dalam suatu negara, yaitu 1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik, dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. 2. Melindungi HAM. Maksudnya, setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 3. Pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Konstitusi mempunyai fungsi yang berperan dalam suatu negara. Fungsi konstitusi antara lain 1. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadinya sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah, agar hak-hak bagi warga negara terlindung dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. 5. Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. 6. Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Sejarah dan perkembangan konstitusi negara di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu pada periode pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945 lewat persidangan pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan persidangan yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 hingga akhirnya setelah kemerdekaan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah periode kedua pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia
mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, sampai agresi Belanda pada tahun 1947 dan 1948 yang mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar pada 22 November 1949 di Den Haag dan melahirkan Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS terbentuk atas usulan PBB dengan mempertemukan wakil-wakil dari Indonesia dengan Belanda yang dituangkan dalam sebuah dokumen pada 27 Desember 1949. Yang ketiga adalah periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Republik Indonesia Serikat yang tidak bertahan lama mendorong dibentuknya suatu panitia bersama. Panitia ini yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, DPR, dan Senatris pada tanggal 14 Agustus 1950. Karenanya, berlakulah Undang-Undang Dasar baru pada tanggal 17 Agustus 1950. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dibentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan kekuasaan negara berada di tangan pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer, di mana kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintah adalah perdana menteri. Seperti halnya Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga bersifat sementara, di mana mengharuskan konstituente bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sayangnya Majelis Konstituente ini belum berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun undang-undang baru. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini belum pernah diubah untuk disempurnakan. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, aturan, peralihan, dan aturan tambahan. Dengan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan negara pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan ini, kepala keluarga dan kepala pemerintahan berada di tangan presiden. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dalam sistem tahunan MPR, yaitu tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi. Komisi ini bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Menteri Undang-Undang 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran, dan dengan perubahan menteri yang dapat dikatakan sangat mendasar, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 didasari oleh semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada. Ini tentunya dilakukan tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Baik, terima kasih untuk pembaca materi.
Selanjutnya, sesi diskusi atau tanya jawab akan dilanjutkan di Google Classroom. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.